Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang pronunciation. Nah, materi pronunciation kali ini akan membahas tentang bagaimana cara pelafalan dari kata yang berakhiran S or IS. Jadi suara imbuhan akhir S or IS ini pada kata benda atau kata kerja itu akan bersuara apa? Nah, pilihannya ada 3. Nah, di sini akan dibahas lebih detail seperti apa ketentuan dari 3 pelafalan imbuhan akhir S or IS pada kata benda atau kata kerja tersebut. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh, sedikit saya memberikan penjelasan bahwasanya imbuhan akhir S or IS ini biasanya kita temukan kepada kata benda yang mana imbuhan S or IS ini digunakan atau ditambahkan untuk menunjukkan bahwasanya benda tersebut berjumlah lebih dari 1 atau biasa dikenal dengan plural noun. Tentunya benda tersebut masuk ke dalam kategori countable noun yang plural. Kemudian imbuhan S or IS ini juga biasa kita temukan kepada kata kerja yang mana imbuhan S or IS ini ditambahkan pada saat subjek dari kalimat tersebut itu adalah subjek ketiga tunggal. Contoh seperti he, she, it. Dan ini aturan yang biasa kita temukan dalam penggunaan tenses simple present tense. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas apa saja 3 suara dari imbuhan akhir S or IS pada kata benda atau kata kerja tersebut. Nah, suara yang pertama pada imbuhan akhir S or IS pada kata benda atau kata kerja itu bersuara is. Nah, kapan imbuhan akhir S or IS itu bersuara is, yaitu pada saat imbuhan S or IS itu ditambahkan kepada kata yang berakhiran suara s. Ya, pada contoh kata miss yang juga berakhiran z, pada contoh kata cause, pada kata yang berakhiran suara sh, pada contoh kata wish, yang berakhiran suara ch, pada contoh kata watch, yang berakhiran suara j, pada contoh kata change, yang berakhiran suara j, pada contoh kata garage. Nah, bila mana imbuhan akhir S or IS itu tadi kita temukan kepada kata benda atau kata kerja yang berakhiran suara-suara berikut, maka imbuhan S or IS tersebut dibaca is. Di sini ada keterangan ketika pada saat pelafalan atau penulisan dari fonetik simbolnya itu ada penambahan silabel atau suku kata. Di sini ada titik. Nah, titik pada fonetik simbol atau simbol cara baca ini itu menunjukkan berapa jumlah suku kata pada pelafalan tersebut. Jadi kalau ada 1 titik berarti ada 2 suku kata, miss and is, cause and is, seperti itu ya. Jadi Mrs. di sini bukan dibaca Mrs. ya, Miss ketika mendapatkan imbuhan akhir es dibacanya Mrs. Mrs. is. Contoh kata cause yang berakhiran suara z, karena mendapat imbuhan akhir is, dibaca causes. 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 Kemudian wish. Wish. Mendapat imbuhan akhir is, dibaca wishes. 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 Pada contoh kata watch, watch, mendapat imbuhan akhir is, dibacanya watches, watches, watches. Contoh kata change yang berakhiran suara j, mendapat imbuhan akhir is, dibacanya changes, changes, changes. Contoh kata garage, garage, berakhiran j, mendapat imbuhan akhir is, dibacanya garages, garages. Begitu ya. Jadi itu contoh suara pertama. Jadi imbuhan akhir s yang bersuara is. Nah, yang berikutnya ialah
suara akhiran S or IS yang dibaca Z, ya. Suara imbuhan akhir S or IS yang dibaca Z atau yang bersuara Z pada saat dilafalkan. Nah, pada saat kapan imbuhan akhir S or IS itu bersuara Z? Pada saat imbuhan akhir S or IS tersebut terletak pada kata benda atau kata kerja yang berakhiran suara B, seperti contoh pada kata lab, D, pada contoh kata bad, G, pada contoh kata bag, V, pada contoh kata love, V, pada contoh kata breathe, L, pada contoh kata bottle, pada contoh kata lime, pada contoh kata bear, pada contoh kata stone, pada contoh kata sing. Nah, bila mana kita menemukan kata dengan akhiran S or IS, dan kata imbuhan akhir S IS itu terletak pada kata benda atau kata kerja yang berakhiran suara berikut, maka imbuhan akhir S or IS itu tadi bersuara Z, ya. Nah, berbeda dengan contoh suara yang pertama yang bersuara is. Penambahan suara Z itu tidak perlu menambahkan syllable atau subkata. Jadi di sini tidak perlu ada titik, ya. Contoh pada kata lab mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya labs. Bad mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya beds. Bag mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya bags. Love, love berakhiran suara S, ya, dibacanya loves. Breathe, breathe berakhiran suara Z, ya, mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya breathes. Breathes, breathes. Bottle, bottle, bottle berakhiran suara L, ya, mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya bottles, bottles. Lime berakhiran suara M, mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya limes, limes. Bear mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya bears, 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 bears. Stone, stone mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya stones, stones, stones. Sing yang berakhiran suara mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya sings, sings, sings. Bisa difahami ya untuk contoh suara yang kedua. Nah, kita lanjut kepada contoh suara yang ketiga dan terakhir, yaitu imbuhan akhir S or IS itu bersuara S, ya. S or IS itu bersuara S. Nah, sama seperti contoh suara yang kedua, tidak ada extra syllable atau penambahan suku kata. Jadi, penambahan suara S yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut berakhiran suara S, itu tidak perlu ada penambahan suku kata pada kata tersebut. Berbeda dengan contoh suara yang pertama, ya. Nah, pada saat kapan imbuhan suara atau imbuhan huruf S pada kata benda atau kata kerja tersebut bersuara S, yaitu pada saat imbuhan akhir S tersebut terletak kepada kata benda atau kata kerja yang berakhiran suara P, T, K,
dan nah, suara p pada contoh kata cap, cap. Suara pada contoh kata giraffe, giraffe, giraffe. Pada contoh kata sit, sit, sit. K. Suara k pada contoh kata kick, kick, kick. Nah, bersuara suara pada contoh kata mouth, mouth, mouth. Nah, karena semuanya berakhiran suara S, langsung saja kita praktekkan cara pelafalannya. Cap berakhiran suara S menjadi caps. Giraffe, giraffe berakhiran suara S menjadi giraffes, giraffes, giraffes. Sit, sit berakhiran suara T mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya sits, sits, sits. Kick yang berakhiran suara K mendapatkan imbuhan akhir S, dibacanya kicks, kicks, kicks. Mouth bersuara akhiran suara mendapatkan akhiran S, bersuara mouths, mouths, mouths. Seperti itu. Sederhana. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat tentang 3 cara pelafalan dari imbuhan akhir S or IS kepada kata benda atau kata kerja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih meningkat, khususnya kepada skill pronunciation kita. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.